Studio Merah Putih Channel. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali belajar materi mata pelajaran kita, yaitu akidah akhlak. Kemarin tentang akidah sudah kita bahas bersama, dan sekarang kita akan bahas lagi tentang akhlak. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Arifin SGZ dari Pondok Pesantren Cabang Asadiyah Haji Muhammad Yusuf, Bukit Kasai, Kecamatan Pulau Darawan, Kabupaten Berau. Jadi di dalam mata pelajaran kita ini, di bab 3 insyaallah yang kita akan bahas yaitu pengertian akhlak. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Selanjutnya pengertian akhlak. Akhlak, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq dan berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa seseorang. Jadi, apa yang menjadi kebiasaan kita? Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Kalau kebiasaan kita akhlak yang baik, niscaya akan melekat pada dalam diri dan jiwa kita, dan insya Allah akan menjadi jiwa yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berakhlak yang tidak baik, maka akan menjadi kebiasaan kita akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk. Tentunya kita mau menjadi akhlak yang baik. Maka dari itu, kepada anak-anak sekalian, hendaknya kita melatih jiwa kita, melatih akhlak kita, akhlak-akhlak yang baik. Dan insya Allah sekeliling kita akan menjadi baik. Selanjutnya perlu kita pahami, akhlak itu terbagi menjadi dua. Pertama, akhlak mahmudah, baik. Yang kedua, masmumah, buruk. Jadi akhlak terbagi menjadi dua, mahmudah, masmumah. Mahmudah itu akhlak yang baik, akhlak masmumah itu adalah akhlak buruk. Jadi kedua akhlak ini saya akan mendapatkan balasan. Kalau kita mengerjakan akhlak mahmudah, baik, maka insya Allah balasannya akan menjadi baik. Tetapi ketika kita berakhlak yang buruk, masmumah, maka niscaya balasannya akan menjadi buruk. Anak-anakku sekalian, perlu dipahami akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita semua untuk yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita semua untuk semata-mata menyembah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah visi yang dibawa oleh baginda yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya perlu kita pahami, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita belajar bagaimana akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Perlu kita pahami bahwa di dalam agama kita yang tercinta ini, agama Islam, kita punya kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6 macam. Ada 6 macam. Kita punya kewajiban terhadap sesama muslim. Yang pertama, jika berjumpa mengucapkan salam. Jika kita berjumpa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nanti saudara kita juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, jika kita diundang maka datangilah. Jika kita diundang untuk pengantin, untuk akikah, maka kita harus mendatangi saudara kerabat muslim kita. Yang ketiga, jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Jika ada saudara-saudara kita, saudara muslim kita curhat, meminta kita untuk menasihati mereka, maka kita harus berikan nasihat. Kemudian yang keempat, jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah, maka kita doakan kepada saudara muslim kita dengan menjawab ya harmukallah. Yang kelima, jika saudara kita sakit, maka kita harus jenguk mereka. Mengantarkan roti, mengantarkan semacam makanan tergantung kemampuan kita. Jangan lupa kita harus saling mendoakan. Kemudian jika saudara muslim kita meninggal, maka kita harus mengantarkan jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itulah keenam, kita punya kewajiban terhadap saudara muslim kita. Kemudian selanjutnya, akhlak baik terhadap sesama manusia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk diri sendiri. Akhlak untuk diri sendiri yaitu menjadi penyabar. Kita harus sabar, kita harus pemalu, santun, rendah hati, lapang dada, suka pemaaf. Kemudian berbusna muslim dan berbusna muslimah kalau perempuan. Ya, itu untuk diri sendiri. Sedangkan untuk terhadap orang lain, kita mengucapkan kata-kata paling baik, kemudian kita memaafkan, kemudian kita berkasih sayang terhadap sesama, mengucapkan salam apabila kita bertemu, berjabat tangan, kemudian kalau kita berjanji harus menepati janji, kemudian kita berlaku adil, mengutamakan yang lain, menundukkan pandangan. Itulah terhadap akhlak kita terhadap orang lain. Kemudian akhlak tercela terhadap sesama dibagi menjadi beberapa. Tadi akhlak yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita bahas lagi akhlak tercela terhadap sesama. Perlu dipahami untuk diri sendiri. Akhlak tercela untuk diri sendiri yaitu kita selalu boros, serakah, pengecut, bersedih terhadap barang yang hilang, membanggakan diri, buruk sangka dan lain sebagainya. Itu akhlak tercela untuk diri sendiri. Sedangkan akhlak tercela untuk sesama, kita selalu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, nama-nama yang tidak baik. Kita mengejek saudara-saudara kita, menghina, mencela, memperselisihkan, mencuri dengar, bergosip, mencuri barang-barangnya. Kemudian kita ghibah, adu domba, mencuri tabung gasnya, LPG dan lain sebagainya, sandaguru, menipu dan lain sebagainya. Itu tidak baik untuk sesama kita. Selanjutnya, ya ini salah satu contoh kegiatan rutin yang kita lakukan yaitu bantuan sembako Jumat yang diadakan oleh komunitas kami Loket Merah Putih Peduli. Jadi untuk anak-anakku semua, apabila ada pertanyaan mungkin sampai di sini ya. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan nonton di YouTube kami di Studio Loket Merah Putih Channel. Kemudian jangan lupa like, share dan subscribe. Apabila ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Studio Merah Putih Channel. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng di bawah ini.